laporan utama Janji Kemakmuran versi Capres. Kandidat calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menggelar pidato politik dengan tema meluruskan jalan, menghadirkan keadilan di Stadion Tenis Indoor Senayan. Masa pendukung Anies yang didominasi warna biru memadati Senayan, dan mereka tak henti-hentinya memberi tepuk tangan meriah saat mantan orang nomor 1 di DKI Jakarta ini dengan senyum mengembang berada di lautan masa pendukungnya. Sejumlah isu terbaru yang menjadi perhatian di Republik ini disebut oleh Anies dalam orasi politiknya. Namun satu hal yang mendapat sorotan besar adalah tentang kemakmuran. Menurut Anies, meskipun kondisi Indonesia saat ini merupakan satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara, kenyataannya kemakmuran di setiap daerah berbeda, bahkan timpang. Anies Baswedan berjanji jika kelak terpilih di pemilihan presiden 2024, Indonesia ke depan akan satu kesemakmuran. Hal itu didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Anies akan melaksanakan janji kemerdekaan dengan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat. Menurutnya, satu kemakmuran berarti tak ada lagi ketimpangan seperti yang selama ini terlihat, yakni hanya makmur di satu kota atau pulau, tapi rendah di kota atau pulau lainnya. Kita harus menengok ke depan. Kenyataannya hari ini, ya wilayah kita satu, ya bahasa kita satu, ya negara kita satu. Tetapi kemakmurannya masih berbeda-beda. Betul? Karena itu ke depan kita berbicara tentang melaksanakan janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan ini ada kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang kita akan arah ke depan. Satu perekonomian. Satu kesemakmuran. Bukan kemakmuran tinggi di satu kota dan rendah di wilayah lain. Bukan kemakmuran tinggi di satu pulau dan lemah di tempat lain. Kita ingin ketimpangan-ketimpangan seperti ini dibereskan untuk semuanya. Secara sederhana, pengertian negara makmur adalah suatu negara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material, spiritual, dan jasmani. Tingkat kemakmuran suatu negara dapat diukur dari pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi. Data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik menyebutkan pendapatan per kapita Indonesia tahun 2022 sebesar Rp71 juta per tahun atau Rp5,9 juta per bulan. Dalam pandangan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kasyaribu, saat ini seharusnya Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara berpenghasilan menengah atas. Data BPS lainnya menyebutkan, pada Februari 2023, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang, berkurang 410.000 dibanding Februari 2022. Sedangkan tingkat inflasi year on year nasional pada April 2023 sebesar 4,33%. Pengamat menilai adalah hal yang wajar saat seorang kandidat capres yang mengerti persoalan ekonomi seperti Anies Baswedan lantang menyuarakan persoalan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Bahkan hal ini bisa dibilang sebagai jualan utama Anies di masa Pilpres. Jadi pada saat ada calon presiden, Mas Ganjar, Mas Anies, kemudian Pak Prabowo, kalau memang dia mau kemudian mengambil hati masyarakat Indonesia, dia mesti menunjukkan bahwa dirinya tuh bisa berubah, bisa mengubah Indonesia menjadi hal yang lebih baik. Apa yang disampaikan Mas Anies kemarin adalah salah satu contoh kecil. Pada saat dia bicara tentang kemakmuran, satu kemakmuran, itu kan sebenarnya sudah dijelaskan tuh, bahwa dalam semua wilayah Indonesia harusnya kemakmuran yang terjadi sama. Jadi tidak hanya Jakarta yang lebih makmur dengan daerah lainnya, tapi nggak begitu. Tapi semuanya sama dengan
sebuah kegiatan atau banyak kegiatan yang bisa mengedepankan kemakmuran untuk bersama seperti itu. Nah, hal itu menurut saya terobosan baru gitu ya, yang mungkin saja juga ditiru oleh banyak calon presiden. Kenapa? Karena arahnya memang untuk perubahan. Nah, yang bisa bicara seperti itu hanya rakyat. Kenapa? Karena hanya rakyat yang mengerti rakyat. Nah, di antara calon presiden itu kan yang saat ini jadi rakyat Anies Baswedan, para calon presiden. Supaya Anda lebih mengerti rakyat, maka mundur aja dari jabatannya dan bersosialisasi sebagai rakyat agar lebih dekat dengan rakyat dan mengerti persoalan rakyat. Jadi kalau kemudian Anies Baswedan mengungkapkan satu kemakmuran, artinya apa? Dia sudah mulai bisa merasakan apa yang diinginkan oleh rakyat. Gitu. Dan lagi pula kalau berasal dari rakyat, pada saat jadi penguasa biasanya tidak lagi takut menjadi rakyat. Jadi kalau waktunya turun ya turun, tidak melakukan manuver-manuver politik supaya dia tetap jadi penguasa. Nah, ini yang kita tunggu, identifikasi dan kemudian solusi ya yang didasarkan pada identifikasi permasalahan yang tepat, itu yang kita tunggu dari semua capres. Bukan hanya sekedar mengatakan bahwa mereka akan memberikan kesejahteraan, mewujudkan kesejahteraan. Tetapi janji tersebut tanpa dihadapkan atau disodorkan identifikasi masalah dan solusinya, saya kira masih sangat kurang ya. Kita butuh lebih dari itu. Berbagai kandidat capres mengangkat isu soal ketimpangan, keadilan sosial, kemakmuran. Itu ya sangat relevan dengan kondisi di Indonesia di mana masih ada 26 juta lebih masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Tapi diharapkan juga capres-capres ini memberikan sebuah gagasan bagaimana sebenarnya mengurangi misalnya angka ketimpangan. Apakah dengan melakukan pajak secara progresif, karena dinilai pajak misalnya untuk orang kaya masih belum terlalu tinggi. Bagaimana capres ini beradu selain dalam mengkritik data yang sudah ada, tapi juga memberikan gagasan-gagasan transformasi ekonomi yang kebaruan. Nah, ini yang harapannya ingin didengar sebenarnya oleh pelaku usaha, oleh masyarakat secara umum. Sehingga debat ataupun wacana yang dilempar terkait dengan kemakmuran, keadilan sosial ini mengena dan memang solutif. Nah, ini yang diharapkan. Janji mencapai Indonesia adil makmur yang dilontarkan seorang kandidat capres siapapun ia, memang saat ini hanya bisa dinilai sebagai janji manis belaka. Lain cerita jika presiden telah terpilih, ada banyak sekali tantangan yang harus ia tuntaskan agar Indonesia benar-benar mencapai kemakmuran serta berkeadilan sosial di seluruh strata masyarakat.